Ya, selamat pagi. Kita kembali lagi di Morning Zone, mengawali minggu ini dengan ceria, dengan semangat, ya kan? Yang mau masuk kerja, ayo semangat, yuk. Jangan telat-telat, yuk. Kita udah masuk hari Senin, dan di sini di studio ada saya, Andri Susanto, dan juga Mbak Siska. Ya. Apa kabar, Mbak? Baik. Iya, dan ada 3.000 orang di sini, Mbak, nih yang nonton nih. 3.001. 3.001. Mana nih aplaus tangan? Aduh, tepuk tangannya mana nih? Aduh. Iya nih Mbak Siska adalah redaktur pelaksana ya di Okezone ya Mbak ya. Siskanya satu ya, nggak tiga ya? Nggak tiga Mas ya, jangan ditambahin. Kaki saya mana nih Mbak? Oh nggak ada. Oh, iya. Wah ini Andri Buntung nih. Andri Buntung ya. Seri mulat kita nih. Ya, Mbak, ini banyak banget nih berita-berita seru dan yang menarik ya di Okezone gitu ya, terutama di selebriti ya. Ya. Karena Mbak Siska nih yang megang kanal selebriti guys. Jadi kita bakal banyak ngobrol-ngobrol tentang info seputar artis. Jadi mengawali hari Senin ini dengan berita-berita yang nggak terlalu berat-berat lah gitu. Betul. Yang soft-soft aja nih Mbak. Karena hidup di hari Senin udah berat ya. Biasanya I hate Monday. Jadi sekarang I like Monday ya, I like dengan Monday. nonton Morning Zone. Mantap. Okay. Nah Mbak, kemarin yang lagi rame tuh yang viral ya, itu terkait soal skincare nih. Ya kan, nah kasus skincare. Skincare ya? Iya, kasus skincare. Nah, saya nggak pakai skincare sih, makanya saya agak kurang ngerti tuh kasusnya kayak gimana sih, gitu. Apa melibatkan juga influencer ya? Banyak influencer ya, dan influencer. banyak pengusaha skincare juga gitu, baik yang di Jakarta maupun yang di daerah. Iya. Gitu. Jadi ada perseteruan seputar overclaim itu yang pertama, gitu ya. Jadi misalnya kadar niacinamide di skincare itu mungkin dia klaim itu mungkin 10% gitu. Yeah. Padahal setelah dilakukan uji tes ternyata di mungkin hanya 0,0 sekian. Oh, nah mungkin ini ya yang jadi permasalahan karena tentunya kalau overclaim itu berarti tidak akan berdampak banyak kepada kulit kita gitu misalnya. Kalau misalnya niacinamide untuk memutihkan katanya ternyata dari 15% cuma 0, sekian persen, ya tentu tidak akan berdampak dong ya gitu. Jadi hanya akan membuat pembeli customer itu hanya waste money aja istilahnya gitu. Dan itu yang akhirnya jadi rame ya? Rame banget ya. Sampai yang beberapa minggu yang lalu tuh ya, sempet ya udah rame ya. Termasuk yang kasusnya Dr. Richard Lee nih yang lagi rame nih. Nah itu gimana tuh? Yang mana ini? Dr. Richard Lee kayaknya banyak kasusnya ya. Tapi kayaknya yang hangat dari Dr. Richard Lee ini terbaru itu adalah soal kabar kalau dia itu ini pindah agama, mualaf, katanya menjadi mualaf. Nah itu sudah dikonfirmasi sama Ustadz Dery Dokter Ustadz Dery. Ya. Terus udah dikonfirmasi bahwa beliau ini sudah mualaf 2 tahun lalu katanya. Oh jadi beneran udah mualaf ini? Ini menurut keterangan Ustadz Dery gitu. Tapi pernyataan resmi dari Richard Lee itu belum. Oh kita belum dengar ya? Belum. Bagaimana ya dia cerita ya tentang itu ya. Dan banyak netizen yang berasumsi bahwa ini bagian dari pencitraan nih gitu. Bener nggak sih? Mungkin bukan pencitraan ya, tapi lebih kepada karena kesannya Dr. Richard Lee ini punya banyak kasus gitu. Jadi ini dijadikan gimmick untuk meredam kasus-kasusnya yang udah jalan gitu. Oh gitu. Nah kasus ini salah satunya terkait soal skincare itu ya? Skincare, betul. Dan itu yang mengakibatkan jadi rame ya? Rame banget ya gitu. Tapi ya so far sejauh ini Richard Lee ataupun mungkin keluarganya itu belum ada mengatakan atau mengonfirmasi pernyataan dari Ustadz Dery. Oh berarti memang belum ada kabar bahwa memang dia benar-benar mualaf dari dia ya? Belum, dari dianya belum. Ya benar. Tapi kalau Ustadz Dery bilang bahwa yang memualafkan Richard Lee itu adalah dia. Gitu, itu pernyataannya dari 2 tahun lalu. Yang menarik nih Mas, gitu, begitu. Saya boleh ngadep sini nggak? Kalau ngomongin yang menarik. Boleh ya. Gosip banget kita ya. Yang menarik itu ketika kabar mualafnya ini sedang hangat-hangatnya, tersebar video dia kesaksian di sebuah gereja. Oh. Nah,
lagi-lagi Ustadz Dery itu memberikan klarifikasi soal itu. Iya. Katanya dia hanya diundang dan dia mendatangi gitu loh. Nah, permasalahannya dari yang saya dengarkan video itu adalah video kesaksian. Jadi di kekristenan itu ada yang namanya kesaksian. Itu kita membahas bagaimana Tuhan itu baik dalam hidup kita gitu loh. Jadi kita tuh menceritakan kebaikan Tuhan gitu. Nah, dia bilang di dalam video itu bahwa kalau kamu ingin merasakan berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan itu ya punya banyak masalah aja gitu. Nah, jadi semakin banyak masalah kamu semakin dekat dengan Tuhan. Akan semakin dekat dengan Tuhan. Nah, itu potongan video yang tersebar itu ya. Beberapa jemaat di gereja itu membenarkan bahwa kejadian itu ada gitu. Si Dr. Richard Lee ini hadir di situ gitu dan memberikan kesaksian itu. Nah, berarti kontradiktif dong sama pernyataan Ustadz Dery. Ustadz Dery. Nah, itu makanya dia bilang kan 2 tahun lalu berarti sudah mualaf gitu ya. Sedangkan beberapa minggu yang lalu dia masih memberikan kesaksian gitu dan masih menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu juru selamatnya dia gitu. Nah, ini agak kontradiktif gitu ya. Menarik nih untuk kita telisiki ya. Mudah-mudahan ada konfirmasi lebih lanjut langsung ya dari Dr. Richard Lee langsung betul. Ya terkait kasus ini. Mas Jessica, apalagi kira-kira berita selebriti yang menarik di Okezone? Ini sekalian promo loh ini kita, iya kan? Apa yang kira-kira lagi rame belakangan ini aja? Terakhir kemarin ada kecelakaan ya, artis sinetron FTV Larasati Nugroho, ya dia pernah menjadi salah satu pemain dari sinetron RCTI. Iya. Nah, kejadiannya itu tanggal 29 Januari kemarin. Udah lama. Iya, cukup lama. Berawal dari dia nyerempet motor. Jadi berawal dari serempet motor, dia menabrak seorang pedagang, gerobak dagangan gitu. Terus kemudian mobilnya terhempas dan terbalik gitu. Tapi dia nggak kenapa-napa kan? Tapi beruntungnya dia dan pedagang itu baik-baik saja gitu. Maksudnya nggak ada luka-luka yang serius ya. Cuman menggemparkan aja ya beritanya ya. Ya lumayan karena kan sampai mobilnya terbalik gitu ya. Nah, itu katanya sempat dilakukan tes juga ya. Tes apa nih? Maksudnya tes apakah dia ada pengaruh narkoba atau miras atau apa gitu. Negatif semua. Negatif ya. Jadi murni kecelakaan ya. Ya tapi kita nggak tahu apakah mungkin misalnya kan kita itu kadang-kadang nggak driving safe gitu ya, ngelihat handphone mungkin bisa jadi, kok bisa nyerempet sambil motor. WhatsAppan, betul. bisa jadi tuh. Atau memang mungkin motornya itu yang salah, jadi dia ke distract gitu kan, gitu. Jadi mungkin aja gitu. Karena sejauh ini polisi masih mendalami kasusnya, jadi belum ada keterangan terkait sebenarnya penyebab validnya itu apa gitu. Sampai sekarang belum ya? Belum, sejauh masih ini ada belum. penyelidikan ya? Apalagi Mbak selain itu Mbak? Ada lagi nggak yang lagi rame, lagi hits gitu dibahas ya di Okezone? Mas Andri pengen tahu apa? Cie, Jadi Mas Andri sedang kepo apa gitu? Aku tuh kepo apa aja sih sebenarnya gitu. Ada banyak cerita ya, maksudnya banyak cerita-cerita ya yang lagi rame juga gitu. Tapi yang jadi concern atau jadi perhatian dari redaksi Okezone itu apa kira-kira gitu? Ya sejauh ini sih masih itu ya. Masih itu ya. Dua itulah ya, yang lagi rame ya. Mbak, ini kan juga kondisi cuaca ini juga lagi ngaco nih, lagi banyak cuaca ekstrim ya, terutama di Jakarta nih. Dan beberapa hari terakhir ini kita lihat hujan deras dan segala macamnya gitu. Sebagai warga Jakarta nih, warga Jakarta. Enggak Jakarta sih. Apa tuh? Bekerja di Jakarta. Bekerja di Jakarta ya, iya. Bekerja di Jakarta, kira-kira harapan Mbak Siska sendiri apa sih buat kota Jakarta ini? Ini ada kaitannya nanti nih dengan ini nih. Segmen selanjutnya. Segmen selanjutnya nih. Okay. Harapannya Jakarta nggak banjir lagi ya. Tapi parah kemarin banjir ya. Kena nggak sih, Mbak? Imbasnya? Enggak sih, enggak. Jadi ya? Kebetulan tempat aku tinggal, daerah Tanjung Barat itu
cukup aman ya kemarin ya, gitu. Cuman kalau kita lihat berita tuh yang paling parah Jakarta Utara Jakarta ya, Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, ya hampir ya semua rata ya. Jakarta Selatan juga gitu. Jadi yang agak lumayan aman itu Jakarta Pusat ya, cuma 1 RT katanya yang terdampak gitu. Cuman ya kalau kita ngelihat kayak misalnya Gading ya, sampai terendam segitunya gitu, dan itu sampai 2 hari ya nggak surut gitu. Itu agak-agak mengerikan juga ya gitu untuk Jakarta. Biasanya kan kalau misalnya kayak yang sebelum-sebelumnya mungkin daerahnya Ahok atau misalnya Pak Anies kemarin itu kan jadi sorotan banget gitu ya. Karena kemungkinan kita belum ada gubernur barunya aja. Belum ada gubernur definitif ya Jakarta ya. Jadi masih meraba-raba lah ini kira-kira gimana nih gitu. Kemarin Pak PJ Gubernur juga bilang katanya mau bikin rekayasa cuaca gitu. Maksudnya dibikin supaya nggak hujan, dibikin tetap cerah gitu. Cuman itu kan bukan bukan solusi jangka panjang ya. Kita nggak bisa menebak Tuhan mau apa juga ya. Karena kita mau mengerahkan 10 orang Mbak Rara gitu ya untuk menghadang hujan. Kalau Tuhan bilang hujan ya hujan aja gitu ya. Iya sih, benar. Dan ya ini jadi perhatian semua warga Jakarta juga ya, kenapa kok banjir yang memang jadi bencana yang rutin kok nggak selesai-selesai sih gitu. Tapi memang yang kemarin ini kan Januari ini karena memang intensitas curah hujannya tinggi ya. Jadi memang bukan yang misalnya kayak dulu itu kita masih yang kayak tumpukan sampah menjadi penyebab banjir gitu. Mungkin yang bisa kita lakukan as a warga gitu mungkin adalah mencoba menerapkan yang namanya sumber resapan sendiri di halaman kita misalnya gitu. Kalau kita punya halaman gitu. Jadi mungkin itu akan sangat membantu ya gitu. Iya sedikit, tapi kalau setiap warga bikin sumur resapan sendiri, kan bisa membantu. Pasti, iya. Warga Jakarta aja berapa juta tuh. Betul. Iya kan? Kalau masing-masing punya sumur resapan di rumahnya masing-masing kan? Betul. Itu kan jadi positif banget tuh. Mungkin ini yang perlu dimasifkan ya nanti ya, ketika gubernur mungkin baru. Mungkin praktek cara bikin sumur resapan gimana, Mbak Sisi? Silakan. Tanahnya mana ya? Kita nggak punya tuh. Iya, iya. Yang repot tanahnya kalau jadi laut ya, laut jadi tanah. Nah, itu repot tuh. Ya. Ya tapi kita nggak bahas sampai ke situ ya. Enggak, jangan dong. Dia tegang. Jangan-jangan Mas Andri mau kemana lagi nih? Mau bahas apa lagi nih? Mau ngomongin pagar laut nih, jangan-jangan mau reklamasi nih. Enggak. Nah, selain itu apa yang harus dilakukan warga Jakarta sih? Maksudnya apa habit yang menurut Mas Siska ya di lingkungan, terutama di lingkungan rumah gitu ya, habit yang masih sering dilakukan tapi salah gitu loh? Ini buang sampah. Buang sampah ya? Itu nomor 1 sih ya? Banget, karena asal ya? Karena kita nggak bisa hindari kayak misalnya daerah kampung Melayu, itu masyarakatnya tuh masih yang sering buang sampah sembarangan ya, ke sungai, ke sungai. Jadi memang sih pengerukan tuh rutin dilakukan gitu. Cuman maksudnya dari kitanya sendiri juga memang harus punya kesadaran bahwa itu memang kebiasaan yang tidak baik dan harus dihentikan gitu. Itu sampah sampai nggak cuman bungkus-bungkusan loh. Ya kan kalau kita ngelihat di pintu air Manggarai itu, itu spring bed, Pak. Spring bed ada ya? Ada loh spring bed, sofa bekas gitu. Maksudnya kenapa semuanya dibuangnya ke sungai gitu ya? Gitu. Karena mungkin mikirnya ada yang ngangkut nanti. Iya, taruh aja di mana gitu ya. Kalau di negara-negara maju kan ditaruh di depan aja kan. Silakan ambil gitu ya. Mungkin sistem pengelolaan sampah kita juga masih berantakan. Masih berantakan ya. Iya sih. Gitu, dan memang tumpukan sampah tuh ada di mana-mana pada akhirnya gitu. Betul. Begitu ngelihat ada yang buang sampah numpuk, udah sekalian deh ini mungkin tempat sampah gitu. Padahal tuh jalan umum gitu. Iya, memang budaya membuang sampah sembarangan ini jadi PR ya buat warga Jakarta ya. Apalagi selain itu Mbak yang kira-kira harus diingatkan nih warga nih gitu supaya jangan banjir. Sebelum nanti kita tanya-tanya dan ngobrol-ngobrol nih ya, ya kan dengan pemerintah provinsi kira-kira mau bikin kayak gimana? Mungkin dari warganya dulu kali ya kita. Ini nggak Mas, merasa nggak sih kebiasaan bersih-bersih RT RW itu kerja bakti udah mulai jarang kan? Iya, gitu. Kerja bakti udah nggak ada loh. Iya kan? Padahal sebenarnya kalau misalnya waktu saya masih kuliah di Bandung tuh ya,
saya melihat bahwa kebiasaan ini itu ya cukup baik karena dilakukan setiap minggu, dan itu biasanya nanti ngangkut sampah, selokan, membersihkan selokan gitu kan. Itu kan akan menghindari untuk terjadinya genangan. Dan itu dilakukan mandiri ya, maksudnya atas prakarsa warga gitu, iya kan? Dan memang iya nggak pernah ya sekarang ya. Iya. Kita nggak pernah kerja bakti. Saya nggak pernah ikut kerja bakti, Mas Dwi kali. Nah, kerja bakti Mas Dwi gimana? Jarang kan? Karena hidupnya udah ego sekarang. Wah, hidupnya udah ego. Betul. Cing gila. Sedih. Padahal itu ya, kalau kerja bakti kita tuh jadi ajang sosialisasi juga loh. Betul. Biasanya kalau di satu wilayah atau komplek, orangnya dia lagi. Yang kerja? Iya. Iya. Yang kerja dia lagi ya. Yang lainnya nggak ada ya. Cuek. Iya. Mungkin udah capek kerja kali. Yang aku lihat malah sekarang itu ini pasukan orange itu diarahkan ke setiap RT RW kali ya. Mereka membersihkan selokan malahan. Aku lihatnya gitu. Padahal itu seharusnya bisa dilakukan mandiri antar RT dan ya masyarakat setempat gitu kan. Iyalah, karena menjaga lingkungan itu bukan tugas pemerintah aja gitu ya kan. Namanya lingkungan itu kan tugas masyarakatnya juga. Betul. Ya masa kita mau betah-betahan tinggal di lingkungan yang kotor dan jorok ya kan? Betul. Iya. Oke, Mbak Siska jangan kemana-mana nih. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah yang satu ini. Oke, Zoners, jangan kemana-mana, tetap di Morning Zone.